Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pembagian polinomial. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alif Zaki Supriyadi, yang kedua ada Gemuruh Yosua, yang ketiga ada Karamjet, keempat ada Muhammad Reski Dwi Arli, kelima ada Nazwa Salsabila, keenam ada Tasya Putri Juneta. Pembagian polinomial dapat diketahui sebagai pembagian bilangan bulat. Ada pembagi, hasil bagi, bilangan yang dibagi, dan sisa. Proses pembagian tersebut berhenti ketika sisa lebih kecil dari pembaginya. Secara umum, bilangan yang dibagi pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, proses pembagian bilangan bulat di atas juga berlaku pada suku banyak. Misalkan, banyak fx dibagi oleh px menghasilkan hx dan sisanya sx. Maka dapat ditulis fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Nah, proses pembagian suku banyak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara bersusun atau dengan cara Horner. Pembagian polinomial juga dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, ada pembagian polinomial oleh bentuk x min k. Yang kedua, ada pembagian suku banyak oleh bentuk linear ax plus b. Yang ketiga, ada pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan a, dan a tidak sama dengan 0. Pembagian polinomial oleh bentuk x kurang k. Pembagian polinomial fx dengan pembagian sk menghasilkan bagi hx dan sisa s berderajat 0 atau s. Dengan kostasa dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan dalam kurung x kurang k dikali xx ditambah sx. Contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 3 dikurang 7 kuadrat dikurang 13x dikurang 8 dibagi dalam kurung x dikurang 4. Kemudian nyatakan fx dalam bentuk fx sama dengan tanda kurung x kurang k hx tambah s dengan cara bersusun dan cara Horner. Jawabannya adalah cara bersusun pembagi x dikurang 4 3x per pangkat 3 ditambah 5x ditambah 7 per 3x pangkat 3 dikurang 7 kuadrat 7x pangkat 2 dikurang 13x dikurang 8. Hasil dibagi sama dengan hx 3x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2 dikurang 5x pangkat 2 dikurang 13x 5x pangkat 2 dikurang 20x dikurang 7x kurang 8 7x dikurang 8 per dikurang 20 sisa s per pangkat 3 dikurang 7x per pangkat 2 dikurang 13x dan dikurang 8 sama dengan dalam kurung x kurang 4 dalam kurung 3x per pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7 ditambah 20. Jawaban cara Horner. Pembagian suku banyak dengan cara Horner sinetik mirip dengan penentuan nilai suku banyak dengan cara bagan atau skema, yaitu dengan pendaftaran koefisien suku banyak yang dibagi secara berurutan dengan pangkat yang tertinggi. Dalam kurung x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13x dikurang 8. Dalam kurung dibagi dalam kurung x dikurang 4 terus dibagi x, pembagiannya x dikurang 4, dalam bagian ditulis x sama dengan 4. Nilai x dan k sama dengan 4. Koefisien hasil bagi hx yaitu 3, 5, 7. Koefisien fx itu negatif 8 dan hasil kali dengan 4 yaitu 28.
ditambah sisa S atau F4 dari pembagian dengan cara Horner-Poret hasil bagi AX dengan 3X 2 sama dengan 5X ditambah 7, sisa pembagian S sama dengan 20, maka dapat ditulis 3X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 dikurang 13X dikurang 8 sama dengan dalam kurung X dikurang 4 dalam kurung 3X pangkat 3 ditambah 5X ditambah 7 dan ditambah 20. Pembagian suku banyak oleh linear AX plus B. Pada uraian materi sebelumnya dijelaskan bahwa jika polinomial fx dibagi ax plus b memberikan hasil bagi hx dan sisa s, maka diperoleh hubungan fx sama dengan x kurang k hx plus s. Jika k sama dengan negatif b kurang a, hubungan di atas menjadi fx sama dengan x ditambah b per a hx plus s, fx sama dengan 1 per a ax plus b hx plus s, fx sama dengan ax plus b hx per a plus s. Berdasarkan uraian di atas diperoleh hasil bagi fx oleh ax plus b adalah hx per a, sisa pembagian s adalah f sama f min b per a. Contoh soalnya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari fx 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 7x ditambah 5x ditambah 2x dibagi 3x plus 1. Kemudian nyatakan fx dalam bentuk fx sama dengan ax plus b hx plus s dengan cara bersusun dan cara Horner. Yang pertama, cara bersusun. Untuk cara bersusun di sini itu sama seperti cara pembagian seperti pada umumnya dengan cara pembagian ke bawah. Yaitu yang pertama kita masukkan dulu soalnya, yaitu 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 dibagi dengan pembaginya yaitu 3x plus 1. Lalu 3x pangkat 4 dibagi 3x plus 1 sama dengan x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 dikali 3x plus 1 sama dengan x pangkat 3, yaitu lalu kita kurangi 5x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 yaitu negatif 6x, lalu kita turunin 7x pangkat 2 nya ditambah 7x pangkat 2. Nah, 6x pangkat 3 dibagi 3x plus 1 yaitu 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 ini dikali 3x plus 1 yaitu negatif 2x pangkat 2, lalu kita kurangin lagi 7x pangkat 2 dikurang negatif 2 pangkat 2 yaitu 9x pangkat 2. Kita turunin lagi 5x nya, lalu 9x pangkat 2 dibagi 3x plus 1 yaitu 3x. 3x dikali 3x plus 1 yaitu 3x. Kita kurangi 5x kurang 3x sama dengan 2x. 2x lalu 2 nya kita turunin, 2x dibagi 3x plus 1 sama dengan 2 per 3. 2 per 3 dikali 3x plus 1 sama dengan 2 per 3. Lalu kita kurangi lagi dengan yaitu kita mendapat hasil akhirnya yaitu 1 per 3. Dari hasil pembagian secara bersusun di atas ini diperoleh hasil bagi hx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 per 3 dan sisa pembagian s nya itu sama dengan 1 per 3, sehingga fx dapat dituliskan yaitu fx sama dengan 3x plus 1 x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 per 3 ditambah 1 per 3. Yang kedua ada cara Hornernya. Nah, cara Horner ini soalnya itu 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 dibagi 3x plus 1. Nah, 3x plus 1 ini kita ubah menjadi x sama dengan negatif 1 per 3. Nah, di sini kita buat garis, 2 baris gini. Ada 2 baris pertama dan baris kedua. Nah, di baris pertama ini kita masukin angka soalnya tanpa ada variabel x-nya ya. Jadi kita masukinnya 3, negatif 5, 7, 5, dan 2. Nah, terus udah gitu pembaginya itu kita taruh di sebelah kiri, yaitu negatif 1 per 3. Nah, 3-nya kita turunin 3, terus 3 dibagi 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, terus negatif 5 ini kita kurangi negatif 1, negatif 6 dibagi negatif 3 dikali negatif 1, begitu seterusnya sampai ke angka terakhir. Nah, angka terakhir kita
kita dapatkan yaitu 1/3. Nah, diperoleh Hx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 2 dan s-nya sama dengan 1/3. Selanjutnya hasil bagi dan sisa pembagian fx oleh 3x plus 1 ini adalah hx per a sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 2 dibagi 3 sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2/3. Nah, sisa pembagiannya yaitu s sama dengan f negatif 1/3 sama dengan 1/3, sehingga fx dapat kita tulis menjadi 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 3x pangkat 1 3x plus 1 x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2/3 ditambah 1/3. Dari dua contoh di atas, pembagian suku banyak V oleh bentuk linear atau AX plus B dapat disimpulkan bahwa derajat hasil bagi H maksimum 1 lebih kecil daripada derajat suku banyak V. Derajat sisa X maksimum 1 lebih kecil daripada derajat pembagi. Pembagian suku banyak oleh kuadrat AX kuadrat ditambah BC ditambah C dengan A sama dengan 0. Cara bersusun pembagian suku banyak V oleh bentuk kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 0 dapat dilakukan dengan cara bersusun seperti halnya pada pembagian suku banyak oleh bentuk linear X min K atau AX ditambah B. Secara umum, algoritma pembagian suku banyak V oleh bentuk kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat dinyatakan dengan persamaan Vx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C HX ditambah SX. Itu contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari X pangkat 4 3x pangkat 3 min 7x kuadrat ditambah 4x min 15 dibagi x kuadrat min x min 6 dengan cara bersusun. Jawab. Di sini ada x kuadrat ditambah 4x plus 3 itu hasil bagi H. X kuadrat min x min 6 x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 min 7x kuadrat di min 4x sama dengan 15. 4x pangkat 4 min x pangkat 3 min 6x kuadrat dikurang 4x pangkat 3 min x pangkat 2 min 4x pangkat 3 min 4x kuadrat min 24x kurang 3x kuadrat ditambah 20x min 15 3x kuadrat min 3x min 18 kurang 23x plus 3. 23x plus 3 itu adalah sisa dari S. Berdasarkan pembagian bersusun di atas, diperoleh hasil bagi H sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dan sisa pembagian S sama dengan 23x ditambah 3 sehingga suku banyak Vx dapat dituliskan sebagai berikut. 4 pangkat x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 4x min 15 sama dengan dalam kurung x kuadrat min x min 6 tutup kurung dalam kurung x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 tutup kurung tambah dalam kurung 23x ditambah 3 tutup kurung. Jadi hasil bagi H sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dan sisa pembagian S sama dengan 23x plus 3. Catatan, jika polinomial n dibagi derajat n dan dibagi derajat m, maka diperoleh hasil bagi pembagian n kurang m, hasil sisa pembagian derajat m kurang 1 derajat dari sisa pembagian kurang 1 dari derajat pembagi. Selanjutnya,
B. Cara skema Horner. Pembagian polinomial dengan cara skema Horner hanya dapat digunakan untuk pembagi yang dapat difaktorkan. Misalkan polinomial fx dibagi oleh pembentuk kuadrat ax pangkat 2 plus bx plus c yang dapat difaktorkan, kita dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dengan cara skema Horner. Langkah-langkah pembagian polinomial dengan cara skema Horner ada 4. Yang pertama adalah misalkan ax plus bx plus c dapat difaktorkan dan dituliskan sebagai ax kurang k1 buka kurung x kurang k2 tutup kurung dengan a sama dengan 0. Dua langkah awal ketika dibagi fx dengan x kurang k2, pada langkah diperoleh fx sama dengan x kurang k1 h1 x plus s1. Yang ketiga, hasil membagi h1x dibagi dengan x kurang k2, pada langkah-langkah ini diperoleh h1x sama dengan x kurang k2 h2x plus s2. Keempat, substitusi h1x ke bentuk persamaan fx diperoleh. Ada 3 tahapan. Fx sama dengan x kurang k2 x kurang k2 h2x plus s2 plus s1. Fx x kurang k2 x kurang k2 h2x plus s2 buka kurung x kurang k1 plus s1. Fx sama dengan ax kurang k1 buka kurung x kurang k2 h2x per a plus s2x kurang k1 plus s1. Dan selanjutnya C. Cara skema Horner-Kino. Skema Horner-Kino dicetuskan oleh Skino. Horner-Kino merupakan pembagian dari skema Horner-Kino pada skema Horner terbatas untuk pembagian yang bias difaktorkan. Sedangkan untuk skema Horner kita dapat terapkan untuk pembagian manapun. Untuk lebih memahami pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat ax pangkat 2 plus bx plus c dengan cara skema Horner atau skema Horner-Kino, yuk kita perhatikan beberapa contohnya. Yang pertama, contoh soal, tentukan hasil bagi dari sisa pembagian dari polinomial fx sama dengan x pangkat 4 kurang 3x pangkat 2 plus 2x kurang 1 oleh x2 kurang x kurang 2 dengan cara A. Skema Horner, B. Skema Horner-Kino. Yang pertama, kita menggunakan cara skema Horner yang biasa. Tadi kan soalnya nyatakan polinomial fx ke dalam pangkat turun sebagai berikut. Fx-nya soalnya x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 karena tadi di soal langsung x pangkat 4 min 3x pangkat 2 berarti x pangkat 3-nya itu 0. X pangkat 4 plus 0x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 2x min 1. Pakai cara skema Horner biasa. Pembagian x pangkat 2 min x min 2 dapat difaktorkan menjadi x pangkat 2 min x min 2 sama dengan, berarti x-nya nanti ada 2 ini. Karena ini kan x sama dengan 2, x sama dengan min 1. Si K yang 1 kita masukin ke sini. K2-nya kita masukin ke yang bawah. Karena ini bentuk si pembaginya x pangkat 2, kalau menggunakan Horner biasa kita ngebaginya 2 kali. Kita ke pembagian yang pertama, yang pembaginya itu 2. Dan pakai K1 sama dengan 2. Di sini kita kosongin. Kalau pakai Horner biasa, si koefisien x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 2x itu kita masukin ke soal.
Jadi ini masukin 1, 0, min 3, 2, min 1. Terus karena di sini kan kosong, satunya tinggal turun. 1 kali 2, ini 1 kali 2 dikali hasilnya kita taruh di sini. Hasil perkalian 1 kali 2 itu hasilnya kita taruh sini, didapat 2. 0 plus 2 sama dengan 2, diulangin lagi kayak cara pertama. 2 kali 2 hasilnya 4, 4-nya taruh di sini, min 3 ditambah 4 hasilnya 1, 1 kali 2 hasilnya 2, 2-nya taruh sini, hasil perkalian tadi 2 tambah 2 4, 4 kali 2 8, 8 hasilnya taruh di sini, min 1 plus 8 sama dengan 7. Jadi ini sisa pertama, ini hasil bagi pertama. AX pertama. Kita ngerjainnya 2 kali karena Horner biasa. Satunya turun, sama kayak tadi cara Hornernya. 1 kali min 1 min 1. 2 ditambah min 1, hasil 2 ditambah min 1 sama aja kayak 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 kali min 1 min 1 lagi. Kita taruh sini hasilnya 1 dikurang 1 0. 0 kali min 1 0. 4 tambah 0 sama dengan 4. Jadi ini sisa kedua, SX kedua, ini HX kedua. Yang ini HX ke 1, yang ini SX ke 1. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Berdasarkan tadi, pembagian menggunakan skema Horner diperoleh hasil bagi. Hasil baginya AX sama dengan X pangkat 2 plus X plus 0 itu kan tadi sisa pertamanya 7, sisa keduanya 4. Kita masukin lagi ke rumusnya. Kita menggunakan rumus karena ini menggunakan Horner biasa. SX total SX itu sama aja kayak XS total, sisa total. Sisa total rumusnya sama dengan S2 dikali X min K1 plus 1. Plus S1 plus sisa 1. Kita langsung masukin aja angka-angkanya. 4 dikali X min 2 plus 7. 4 dikali X, 4X. 4 dikali min 2 sama dengan min 8 plus 7. Hasilnya 4X plus 1. Jadi hasil bagi AX, jadi hasil baginya tuh AX sama dengan X pangkat 2 plus X, dan sisanya 4X plus 1. Ya ini. Jadi ini nih kalau pakai Horner biasa yang kita
apa ya, yang kita ulang lagi tuh cuman nyari sisanya doang. Kalau nyari sisanya kita pakai rumus lagi. Kalau hasil baginya udah langsung ketahuan di sini. K ini X, ini X pangkat 2. Jadi hasilnya X pangkat 2 plus X. Ini HX. HX. X plus 2. X pangkat 2 plus X. Kan tadi udah pakai cara Horner biasa, sekarang kita menggunakan cara Horner-Kino. Horner-Kino itu yang yang apa ya, yang sekali ngerjain gitu, yang nggak usah udah cara Horner terus Horner lagi. Ini langsung angkanya masuk ke sini. Kan tadi soalnya itu X. Soal X pangkat 4 plus 0X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 2X min 1. Si pembaginya berapa tadi? Si pembaginya X pangkat 2 min X min 2. Kalau tadi di cara Horner biasa si yang ini difaktorkan, kalau di cara Horner-Kino kita nggak usah difaktorkan. Jadi karena ini koefisien si min X itu min 1, ini koefisien min 2, ini kan min, ini min. Kalau di Horner-Kino yang min gini jadi plus, kalau yang plus jadi min. Kan jadinya K1 sama dengan plus 1, K2 sama dengan plus 2 gitu. Ini di sini kita masukin K2-nya, di sini K1 kita masukin, ini kita masukin koefisien soal ini. Kita langsung kerjain. Kalau di Horner-Kino itu di sini dikosongin, di sini juga kosongin. Terus untuk bagian kedua ini kosongin di paling pojok kiri sama paling pojok kanan. Kayak gitu. Cara perhitungannya itu satunya kita turunin nih. Ini kita turunin ke bawah 1. Karena ini kosong. Ini 1 dikali 1 nih. 1 kali 1. Hasilnya kita masukin ke sini. Jadi 1. Karena ini kosong. Tinggal turunin aja 1. Ya udah. Kita hapus dulu. Terus angka 2 ini kita peroleh dari, karena ini baris pertama ini. Aduh, Pak. Coret. Ini baris pertama, baris 1, ini baris 2. Oke.
Ini baris pertama kita dapat dari hasil ini nih. Hasil ini kan ini baris nih. Ini juga baris. Ini baris. 1 dikali 2. 1 dikali 2. Hasilnya kita taruh di sini. Hasilnya 2. Terus ini 1 kita peroleh dari ini. 1 kali 1. 1 hasilnya taruh sini. Tinggal dijumlah 2. Oh ya, dijumlah. Ini min 3 ditambah 2 ditambah 1. Dijumlah dari atas, dari ini ke sini kita jumlah, ini hasilnya. Jadi 0. Terus ini 2 kita dapat dari ini. Karena ini di sini kolom ke-1, ini kolom kedua, nah ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Jadi kita kali nih, 1 dikali 2. Hasilnya kan 2. 2-nya ini kita taruh di sini. 2. Gitu. Terus ini 0 kita dapat dari, karena ini baris ke-1, kedua, ini ketiga. Ini 1, 2, 3. Nah ini 0 dikali 1. Hasilnya kan 0. 0-nya kita taruhnya di sini. Tinggal dijumlah deh. 2 ditambah 2 ditambah 0. Hasilnya 4. Hasilnya 4, di sini 4. Karena di sini 4 udah. Kan di sini kosong. Di sini 0. 0 ini kita dapat dari ini. Ini kan karena ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Nah, 3 ini 0 dikali 2 hasilnya 0, ditaruh di sini 0. Gitu. Jadi min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. Begitu. Kita hapus dulu. Terus untuk cara Horner-Kino kita nggak usah menggunakan rumus-rumus lagi, udah ketahuan semua. Ini hasil baginya. Jadi hasil baginya itu ini koefisien, ini K, ini X. Ini koefisien, ini X, ini X pangkat 2. Ini di sini keterangan udah ada. Keterangannya udah ada. Jadi hasil bagi HX sama dengan hasil baginya, sesuaikan sama yang ini, sama cara Horner-Kino tadi, cara Horner yang biasa juga sesuai. HX-nya X pangkat 2 plus X, dan SX-nya sama dengan 4X min 1. Oke, udah semua materi kita bahas. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kayaknya dimasukin ke YouTube, bisa tanyakan di kolom komentar. Dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.